Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabb. واغفر لنا ما مضى محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عزم يا رب بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسع محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرد على الأمم يا رب مصطفى بلغ مكاس يا واسعا اللهم صل وسلم وبارك عليه. الفاتحة لحضرة النبي محمد مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وأزواجه وذريته وآل بيته الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة بسم ويا آبائه وإلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى كل وصحبه بسم الله آمين وعيسى وأمنا وعيسى ومتنسل ولهم إلى يوم القيامة. الفاتحة بسم الشهادة ومؤمن وحمد وحمد وعلى سبحانه وعلى وعلى بقية الصحابة والقرابة والتابعين والتابعين لهم إحسان إلى يوم الدين. سبحان الله يا سيدي طاهرة المؤمنين سيداتنا خديجة الكبرى سيدنا فاطمة الزهراء وسيدنا عائشة رضا وأولي الحسن والحسين وذريتهم الجميع شاور الله لهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة المسلم المجيد والسلطان والسلطان وحسن خاصة لبارة ابن غلبتين والأجر والشفاء والرضا والتوفيق والهداية والسلام لنا ولأهل بيتنا ولجميع الأمات الأولى للإخوان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا على أهل بهذا المجلس والحاضرين. Sebutin nama keluarga kita yang telah meninggal dunia. Susun lil kubur. Ini banyak baru susun. Susun lil kubur. من يوم المسلمين والمسلمين والمؤمنين والمؤمنات من جميع الحاضر الحاضر من مجلس محمد صلى الله عليه وسلم من مشارق الأرض ومغربها وخصوصا على أهل هذا المجلس ولله لهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita baca Fatihah sekali lagi, kita khususkan untuk diri kita masing-masing sekaligus untuk fikih ibadah aja. Jadi tentang ibadah termasuk tentang taharah dan fikih-fikih yang lainnya yang mudah-mudahan bisa menyempurnakan ibadah kita setiap harinya. Amin.
ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslul awwalu fit taharati. Jadi pasal pertama ini menerangkan dan menjelaskan tentang bersuci. Bersuci buat ibu-ibu saya yakin ini udah nggak asing lagi, karena memang pelajaran sehari-hari dan praktek kita sehari-hari. Kalau yang jarang ngaji ini rada aneh, tapi kalau yang sering ngaji mah insya Allah dia pada paham tentang bersuci. Wa fihi salasu mawad. Jadi di dalamnya ini pasal tentang bersuci atau taharah ada 3 bagian. Al-maddatul ula, yang pertama fi hukmi taharati wa bayaniha. Yang pertama tentang hukum bersuci itu sendiri, wa bayaniha, dan juga tentang penjelasannya. At-taharatu wajibatun fil kitabi was sunnati. Jadi bersuci itu hukumnya wajib sesuai dengan kitab Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ta'ala, sebagaimana Allah telah berfirman, wa in kuntum junuban fattaharu. Jika kalian dalam keadaan junub hadas besar, fattaharu, maka bersucilah kalian. Jadi ini Quran yang merintah. Jadi Allah yang memerintahkan kita sebagai manusia dan umat Islam itu untuk bersuci apabila dalam keadaan hadas besar, termasuk junub. Ini nggak perlu dijelasin, junuban. Nyebutnya jangan sampai salah. Ada junuban, ada zunuban. Kalau zunuban dosa-dosa. Kalau junuban junub. Beda ya. Makanya baca doa Allahumma ghfir li zunubi. Bener tuh. Jangan Allahumma ghfir li junubi. Ya Allah ampuni saya dari junub saya. Memang salah itu juga. Dalam kalau pilih memang kudu kewajiban, nggak salah. Jadi bacanya lidzunubi kalau minta pengampunan dosa. Tuh. Jadi pakai jim. Fa in kuntum junuban fattaharu. Kata Allah, jika kalian dalam keadaan junub berarti hadas besar, fattaharu, maka bersucilah. Nah, nanti dari fattaharu ini dijelasin di dalam kitab fikih tentang cara bersuci itu sendiri bagaimana. Nanti juga ada namanya hadas kecil, hadas besar. Itu nanti dijelasin tuh. Kemudian apa bedanya hadas dengan najis? Itu kan beda. Ya, nanti dijelasin di sini pelan-pelan. Walaupun waktunya sedikit, mudah-mudahan sedikit tapi manfaat. Wa qala azza wa jalla, dan juga di dalam firman Allah yang lainnya, wasiyabaka fatahhir, yaitu berpakaianlah engkau fattahir, yang bersih, yang suci. Jadi baju dicuci nih, habis dipakai cuci lagi, ya, dikasih pewangi. Ini bukannya kita ganjen, bukannya kita genit, tapi emang anjuran wasiyabaka fattahir. Surah Al-Mudassir. Al-Mudassir ayat 4. Ya ayyuhal mudassir kum fa'anzir. Terus warob baka pakabir wasiyabaka fattahir. Ayat 4. Jadi Allah yang nganjurin, rapi-rapi pakaiannya, bersihin, jangan mentang-mentang penuh kenangan sebulan dipakai kagak dicuci-cuci, di besok dipakai lagi, lah itu keringat udah bebekas ya. Jangan cuci ya, karena memang perintah dari Allah membersihkan pakaian dari najis dan kotoran, termasuk wasiyabaka fattahir, perintah Allah untuk membersihkan pakaian kita. Wa qala subhanahu, dan juga telah berfirman Allah yang maha suci, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat, wa yuhibbul mutatahhirin, dan juga mencintai orang-orang yang bersih, yang suci. Masya Allah. Ini kalau dibahas lagi tentang perkata, kenapa Allah mendahulukan yuhibbut tawwabina, setelah itu baru wa yuhibbul mutatahhirin. Ternyata
mau suci mau bersih perlu tobat dulu kalau dalam urusan perbuatan dan dosa. Jadi bagaimana mau suci mau bersih diri kita dari dosa kalau kitanya nggak tahu tobat. Saat kalau tobat sambal bagaimana? Tobat sambal itu kan kapok saat itu doang. Sambal setan, tutul pakai jengkol muda. Masya Allah pedes amat ini, gue tobat pakai sambal. Saat itu tobat, besok gak ada sambal nanyain lagi, itu namanya tobat sambal. Berarti kalau tobat sambal saat itu dia ingat astagfirullahaladzim, besok dia kagak ingat lagi buat dosa lagi. Nah jadi ngulang-ngulang. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, miftahus sholati tuhur. Jadi kunci salat itu adalah bersuci. Berarti kalau belum bersuci dari hadas kecil besar, dia sholat maka tidak dikatakan sholat. Kenapa? Karena kurang syarat sahnya tidak terpenuhi. Contoh, jangan kata hadas besar kita punya junub, habis pipis saja ngencing nih, cebok selesai, kagak wudhu, langsung sembahyang, maka sembahyangnya kagak sah. Itu kalau ada yang begitu parah banget Roman ya. Parah berarti kagak ngaji bisa itu dia. Kalau ada pertanyaan begini Bu, ada orang antara mandi dengan wudhu, dia berpikir begini, kalau wudhu kan cuma membasuh bagian-bagian tertentu saja, ya anggota wudhu terbasuh maka sah wudhunya. Kalau mandi itu kan semuanya digebyurin dari ujung rambut sampai ujung kaki. Saya mau tanya, habis mandi langsung sembahyang kagak wudhu lagi, sah apa enggak? Enggak Bu? Enggak nih, bener nih? Lah emang apa? Lah bersihan mana wudhu sama mandi? Lah mandi kan pakai sabun, pakai sampo ya. Wudhu ada yang nggak pakai sabun, pakai sampo? Lah bersihan mana? Bersihan mandi. Lah harusnya kan sembahyang bisa. Nggak lihat. Nggak suci. Iya. Jadi ada pemikiran orang itu yang karena enggak ngaji, akhirnya dia pakai logika dia. Mandi doang cukup karena dia pikir mandi itu semua anggota wudhu juga sudah terbasuh, sudah kena semuanya. Dia anggap wudhu sama aja, jadi lebih bersih mandi, maka setelah mandi dia nggak wudhu lagi sembahyang, maka tetap nggak sah. Karena berbedanya antara mandi dengan wudhu, kalau mandi itu mandi biasa kan doanya nggak ada, biasa aja, kecuali mandi hadas besar. Kalau wudhu itu ada niat dan ada doa. Walaupun cuma bagian anggota wudhu saja yang dibasuh, itu justru merupakan representasi kesempurnaan wudhu kita untuk seluruh tubuh kita. Itu hebatnya wudhu. Maka syarat sah sholat harus wudhu. Wudhu adalah membersihkan dan mensucikan kita dan diri kita dari hadas kecil. Junub, wudhu, nggak mandi, tapi dia sembahyang, sah nggak? Junub nih, nggak mandi, tapi dia wudhu, sembahyang, sah kagak Bu? Basono bingung Romano jawabnya, geleng kagak, jin juga kagak, takut salah. Iya, tetap harus wudhu. Kalau junub punya hadas besar, mandi dulu, baru wudhu, baru sholat. Nah ini penting Bu untuk kita pahami ya. Wa qala la tuqbalu sholatun bighairi tahurin. Di hadis yang lainnya Nabi menyampaikan tidak diterima sholat seseorang bighairi tahurin kecuali atau melainkan dia dalam keadaan suci atau bersih. Suci bersihnya dari najis dan dari hadas kecil, hadas besar. Wa qala at-tuhuru syatrul iman. Dan di dalam sabda lainnya Rasul menyampaikan at-tuhuru syatrul iman, bahwa bersih dan suci itu adalah sebagian daripada iman. An-nazafatu minal iman. Ada lagi tuh.
Al-Islamun nazifun fatanazzafu fa innahu la yadkhulul jannah illa nazifun. Jadi Islam itu adalah agama yang bersih, agama yang suci. Maka bersihlah kita. Kenapa? Karena nggak bakalan masuk surga kecuali orang-orang yang suci dan bersih. Alhamdulillah, kita ibadah tujuan kita apa, Bu? Allah ridho, betul. Kalau udah Allah ridho, apa yang kita mau pasti Allah kasih. Termasuk urusan surga, kita nggak minta Allah ridho, pasti Allah kasih. Apalagi kita ngerum-ngerum minta, kita nangis minta, pasti Allah dengar, Allah lihat hambanya begitu cinta kepada Allah dan taat kepada Allah, pasti yakin akan dikasih oleh Allah sesuai dengan apa yang kita mau. Alhamdulillah. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, tilasnya dari keluarga Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Ketika dia melaksanakan haji tidak ada di Arafah, maka bukan haji namanya, tertolak ibadah dia. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita nggak usah di situ. Orang ngantrinya jujur lama, sampai sono di Arafah mereka nggak ada. Sayang kan, pulang belum tentu panjang umur ngantri lagi kita. Ya, kesempatan yang baik tidak datang kedua kalinya, maka ambil kesempatan itu untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di sini ada yang ditanya lagi? Satu lagi? Cukup? Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini menjadi bekal buat kita baik dunia dan akhirat, ilmu-ilmu bermanfaat buat kita semua, keluarga kita dan seluruhnya. Mudah-mudahan akan menyempurnakan ibadah keseharian kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan tayyiban mubarakan fihi innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Allahumma ij'al awwal yawmina hadha salaha wa awsatahu falahu wa akhiru najaha. Allahumma ij'al awwalahu rahmatan wa awsatahu ni'matan wa akhiru takrimatan wa maghfiratan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Da'wahum ya subhanaka wa tahmidum ya salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas kehadiran para asatizah wal ustazat, orang tua kami, ustazah dan seluruh ibu yang hadir. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat dan mudah-mudahan semua bantuan dikabul Allah Subhanahu wa Ta'ala, diterima sebagai amal ibadah kita semuanya. Saya ucapin terima kasih. Lupa saya nawarin buat ngeteh, dimakanin, Bu, yang kagak habis dibungkus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi insyaallah kita di bulan yang akan datang. Amin.